Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya ingin ngajak para sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, kasus daripada Gus Samsudin atau Samsudin Jandab saat ini sudah masuk ke ranah hukum ya, dimana memang Samsudin Jandab ini saat ini dituduhkan dengan pasal pelanggaran undang-undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana memang dakwahnya juga berat teman-teman. Ancaman pidananya sekitar 6 tahun kurungan ya teman-teman. Ini kita sangat prihatin karena memang di sisi lain memang kita juga senang karena kemudian pihak yang berwajib merespon dengan cepat keresahan yang ada di masyarakat dengan penyebaran video aliran sesat yang memang kemudian dibuat oleh si Samsudin Jandab. Tapi di sisi lain juga saya juga merasa prihatin, kenapa gitu kan, karena kemudian Samsudin Jandab ini menyeret orang-orang di sekitarnya ya, seperti kameramen, kemudian editor video, dan kemungkinan besar para aktor ya, oknum aktor dan aktris yang memang terlibat dalam pembuatan video tersebut. Oke lah, taruh kata si Samsudin yang kabarnya sudah mendapatkan cuan yang berlimpah ya dari YouTube partnership program ataupun program Google AdSense, di mana video-video Samsudin ini kan memang selalu viral ya, yang mana ternyata semuanya lah video-video settingan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya lah orang-orang krunya dia sendiri gitu kan. Ini saat ini terbukti dan memang kemudian kita patut, tapi kalau kemudian cuman sekedar orang-orang yang ikut di sekitarnya kemudian terkena dakwaan yang sama, ini kan memang sebetulnya kita sebuah tragedi ya teman-teman. Karena memang kalau kemudian sampai kemudian terbukti kesalahannya nanti di pengadilan itu kan dengan ancaman yang sampai berapa tahun, itu kan memang menyedihkan ya, harus meninggalkan, kalau yang sudah berkeluarga harus meninggalkan anak istrinya gitu kan, yang kalau belum keluarga ya keluarga besarnya, orang tuanya segala macam, pastinya akan sedih gitu kan. Yang mana ini memang akibat kemudian terikut-ikutan sama si Samsudin ini kan. Dan kalau kita lihat sekarang memang banyak kemudian yang ikut-ikutan, yang berusaha ya, karena memang kemudian Samsudin Jandab kan mengungkapkan dia menghasilkan berapa 100 juta atau berapa kemarin kan dalam sebulannya gitu kan. Ini memancing orang-orang sepertinya juga pengen bikin hal yang serupa seperti Samsudin. Yang ini sebetulnya membuat kita juga prihatin ya. Kenapa prihatin? Karena memang mereka menggunakan simbol-simbol agama gitu kan, dan memang cenderung kemudian memfitnah orang-orang tertentu, kelompok orang tertentu. Yang paling sering ini adalah kasihannya adalah kelompok Wahabi, walaupun yang Wahabi sendiri yang mana, yang dituduh sebagai Wahabi siapa, yang dilabeli Wahabi siapa gitu kan. Dan yang jelas itu settingan teman-teman. Kalau kemudian ada orang-orang yang kemudian mau menggerebek, mengepung orang-orang tertentu yang mau menggerebek, itu kan selalu dibilangin Wahabi gitu kan. Ya sudah, laporin aja kalau memang betul-betul itu terjadi. Pastinya dilaporkan ke pihak yang berwajib, mereka akan ditindak gitu kan. Yang jelas kan untuk sampai orang muntah darah, untuk terpental-pental ini kan memang kita prihatin karena mereka menggunakan simbol-simbol agama. Saudara-saudara mereka yang muslim gitu kan, pakaian-pakaiannya identik dengan seorang muslim gitu kan, saling konfrontasi gitu kan. Nah, tapi itu kan bohong-bohongan, jatuhnya fitnah teman-teman. Kita mau fitnah siapapun gitu kan, mau fitnah orang yang bersalah pun, tapi kalau namanya fitnah itu tidak dibenarkan dalam agama, dan murka Allah Subhanahu wa taala sangat besar kalau kita kemudian melakukan fitnah, apalagi fitnah terhadap saudara kita seorang muslim ataupun muslimah. Tapi memang saya sendiri bersyukur untuk saat ini kemudian ditindak cepat. Bahkan untuk ponpesnya ya, si Samsudin Jandab ini, pondok pesantrennya ya, kita nggak tahu kurikulumnya seperti apa yang diajarkan di situ. Yang jelas kemarin kalau kita lihat di media sosial,
teman-teman, kemudian udah santri-santrinya dipulangkan ya ke berbagai wilayah. Dan kabarnya memang dari keterangan Kemenak dari cabang Kabupaten Blitar, memang pondok pesantrennya Gus Samsudin sendiri belum memiliki izin ya untuk operasional gitu kan. Dan memang kemudian kita lihat respon dari masyarakat sekitar gitu kan, dari video-videonya Pak D. Mukri, penduduk sekitaran tempat si Samsudin, pondok pesantrennya Samsudin ini berada, memang tampaknya mereka gembira ya malahan gitu kan. Jadi memang keberadaannya Samsudin ini di padepokannya Gus Samsudin ini di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini sepertinya juga memang meresahkan warga ya. Sampai kemudian warga juga mengadakan rembuk desa kan untuk membahas eksistensi daripada pondoknya Samsudin ini. Yang jelas teman-teman, Samsudin ini sepertinya memang pintar ya teman-teman. Terakhir kan memang kemudian di tahanan juga dikabarkan ketika beribadah atau apa, melakukan aktivitas-aktivitas yang mengganggu ya para tahanan yang lain. Dan saya sendiri juga pastinya kalau pihak yang berwajib lebih tahu lah gitu kan. Sepertinya kan memang kesininya ada wacana untuk diperiksakan ke ahli kejiwaan, tapi saya pikir harus diwaspadai karena Samsudin Jandab sendiri kan memang pintar, dia ahli membuat skenario di video-videonya kan. Tentunya pihak yang berwajib lebih tahu kan gitu kan. Kita nggak tahu apakah itu betul adanya seperti itu ataupun kemudian cuman acting ataupun sandiwara untuk kemudian untuk lolos dari kasus hukum kan gitu kan. Yang jelas pastinya pihak yang berwajib lebih berpengalaman, lebih tahu kan. Ini kan memang udah ketahuan, kemarin memang dikabarkan Samsudin ketika beribadah melakukan aktivitas-aktivitas yang memang mengganggu tahanan yang lain. Kemudian direspon dengan kemungkinan Samsudin Jandab akan diperiksakan, didatangkan ahli kejiwaan ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu. Pastinya pihak yang berwajib juga sudah tahu lah gitu kan, karena Samsudin Jandab ini kasusnya kan video yang memang disetting, dia sebagai apa yang bikin skenario nya, artinya ya aktingnya pinter lah, memang pekerjaannya seperti itu. Yang jelas teman-teman juga saya selalu ingatkan ya, kita harus terbuka pikiran kita. Ini memang kasus ini akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa sebenarnya Samsudin ini kan. Karena memang benar dia mengakui di kepolisian bahwasanya kan fake. Aktivitas yang dia lakukan digunakan untuk meningkatkan pengunjung di kanal YouTube-nya, untuk meningkatkan subscriber di kanal YouTube-nya. Satu, yang kedua dia mengatakan bahwasanya dia melakukan itu untuk meningkatkan pasien yang datang ke padepokannya untuk berobat. Urusannya nggak ada urusan agama di sini kan, nggak ada urusan edukasi ataupun dakwah. Yang jelas urusan duniawi gitu kan. Urusannya balik lagi ke cuan. Karena memang kalau kita nggak sadar, kita ngikuti alurnya, kita terpengaruh gitu kan. Karena memang selalu tampakkan Samsudin Jandab nih dikepung orang-orang tertentu, labelnya Wahabi. Ditaklukkan sama Samsudin Jandab dengan ilmu-ilmu terpental-pental menyebut asmanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini apa? Sepertinya dia tembakannya kan jarak jauh ya, sehingga dia tampil seperti seorang superhero. Ini pencitraannya sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang sakti gitu kan. Nah akhirnya orang kan yang awam juga tertarik kan pastinya, ingin berkonsultasi, ingin berobat ke padepokannya. Intinya semuanya urusan dunia gitu teman-teman. Dan dia berbohong kan, ahli berbohong. Gimana nggak berbohong? Dalam satu keterangan kepada pihak yang berwajib mengatakan memang karena untuk meningkatkan follower, subscriber di kanal YouTube-nya, untuk meningkatkan pasien yang datang ke tempat depokannya, untuk mendapatkan penghasilan dari program Google AdSense gitu kan. Di sisi lain diwawancari oleh wartawan, dia cerita dia menjalankan ini ya untuk berdakwah ya, mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dakwah sama edukasinya? Itu biar kita semua terbuka. Intinya ini orang-orang seperti ini sebenarnya hanya mencari keuntungan pribadi gitu kan. Tapi sebetulnya faktanya juga apa? Ya mencari keuntungan pribadi untuk kepentingan dia sendiri seorang gitu kan. Yang saya ingatkan bahwasanya kita semua ya, itu jangan kemudian terpancing mengikuti, membuat hal-hal yang serupa dengan Samsudin Jandab. Kalau kemudian kita kesandung kasus hukum, tahu sendiri teman-teman ya, ancamannya luar biasa. Ya
Nauzubillah min zalik, semoga kita semua dilindungi dari hal-hal yang seperti itu. Yang jelas sekarang kita lega karena kemarin pemerintah di daerah setempat ya kemudian bertindak tegas, baliho-balihonya Samsudin itu kemudian sudah dicopot oleh pihak yang berwajib, PP dari pemerintah daerah setempat. Sepertinya pondok pesantrennya ditutup, santri-santrinya juga sudah dipulangkan. Karena kita nggak tahu apa yang diajarkan di situ. Apakah kemudian nanti bikin kader, bikinin video-video yang settingan seperti itu? Sebetulnya sih sah-sah aja gitu kan. Tapi memang selalu ini kan disimbolkan dengan agama, dimix, dicampur gitu kan. Itu kita sangat prihatin ya teman-teman. Tapi alhamdulillah saat ini memang kemudian sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya terjatuh juga. Dan kita berharap kita semua mengikuti kasus yang saat ini mendera Samsudin. Semoga Samsudin Jandab mendapatkan hukuman yang setimpal gitu kan. Semoga nanti mendapatkan balasan yang setimpal sehingga menjadi efek jera bagi siapapun yang akan melecehkan atau menjadikan simbol agama sebagai senda gurau ataupun candaan gitu kan. Semua ini ya, semua warga negara, semua netizen ini memang sedang memantau yang mengikuti kasusnya Samsudin Jandab ini. Nah ini memang sekali lagi saya ingatkan buat saudara-saudara saya gitu kan, jangan kemudian mudah terpancing gitu kan dengan tayangan-tayangan seperti itu. Kalau memang tayangannya seperti memang hal-hal yang fiksi ya nggak masalah, bagus, justru itu bagus untuk untuk hiburan untuk kita, seperti kita nonton Fantastic Four, kemudian ada Superman, ada kemudian film Batman ataupun film Spider-Man, itu kan memang banyak, tapi memang di situ kan memang nggak ada kemudian seperti sugesti yang dimasukkan. Kalau ini kan sugestinya seorang pahlawan yang memang membawa simbol agama gitu kan, yang kemudian dicampur ya konsep-konsep agama ini jadi abu-abu di situ kan, menyebut asma Allah, firman-Nya Allah, kemudian dicampur ilmu kesaktian, orang terpental-pental gitu kan. Hati-hati ya teman-teman, kalau kemudian itu nggak benar adanya, cuman settingan, ancaman Allah Subhanahu Wa Taala itu betul-betul adanya. Bahkan memang sudah disebutkan dari jauh-jauh hari 1450 tahun yang silam di Al-Quranul Karim yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dijelaskan ya teman-teman, sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi asmaul husna fad'uhu bi wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayudyauna makanu ya'malun. Dan yang artinya sebagai berikut, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, walillahi asmaul husna, dan kepunyaannya Allah itulah asmaul husna, nama-nama yang indah, fad'uhu bi, dan jika kalian ingin memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermohonlah dengan menyebut salah satu asmaul husnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahgunakan asmanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sajud yauna makanu ya'malun, kelak mereka akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang dinukil dari ayat tersebut, bahkan asmaul husnanya Allah Subhanahu Wa Taala pun akan ada orang-orang yang kemudian menyalahgunakan kan. Saya nggak ngerti yang seperti apa yang menyalahgunakan, tapi yang jelas ancamannya orang-orang tersebut kelak akan mendapatkan balasannya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang memang sepertinya ini kan, kalau kemudian dalam video-video tayangannya kalau kita lihat tuh kan dikepung orang, kemudian pada ngeluarin kayak ilmu kesaktian, orang berpentalan, ada yang muntah darah, sekalian berjatuhan gitu kan, mengeroyok si Samsudin. Kalau benar adanya ya apa-apa itu kan, memang betul adanya ya, orang-orangnya di situ memang bukan yang menyerang, yang mau mengeroyok dia, itu memang asli adanya gitu kan, karena ini kan simbol agama di situ kan. Tapi kalau orang-orangnya nggak ada dan yang dituduh itu memang kemudian nggak melakukan hal tersebut, itu fitnah teman-teman. Dan dalam fitnah tersebut bahkan kemudian menyebutkan asma Allah kan, dengan ilmu kesaktian itu jadinya kemudian agama, asmanya Allah pun jadi candaan ataupun gurauan gitu kan. Dan ancamannya jelas ya teman-teman. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian kita
kita lecehkan di situ kan Asmaul Husnanya gitu kan, karena digunakan untuk video-video yang sifatnya settingan ya, dan bahkan menjurus ke fitnah. Kenapa saya bilang fitnah? Ya ternyata kan memang disetting, cuman kan orangnya apa iya gitu kan. Kalau kemudian memang Wahabi itu ada, mereknya ada, kita halalkah kita kemudian memfitnah mereka gitu kan? Seperti teman-teman bermusuhan sama saya, beda pendapat sama saya, bahkan beda agama, apakah kemudian saya dihalalkan, diperbolehkan kemudian untuk memfitnah teman-teman? Kan enggak gitu kan. Ini ancamannya memang secara agama besar ya, fitnah ini kan. Kalau memang ada si kelompok Wahabi, ada memang kelompok Wahabi di negara kita gitu kan, kemudian tidak melakukan tukar menukar istri gitu kan, dan tidak mendakwakan bahwasanya tukar menukar punya anaknya dari tukar menukar istri itu halal dan kemudian akan dijamin masuk surga, kalau mereka nggak mempunyai konsep tersebut, jatuhnya fitnah ya, dan mungkin ini hukumannya lebih berat lagi nanti. Tapi saya lihat memang Samsudin juga nggak menyadari hal tersebut gitu kan, dan tampaknya nggak ada raut penyesalan dari wajahnya. Nauzubillah min zalik. Tapi bagaimanapun dikatakan oleh Nabi disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya segala sesuatu tuh nanti amalan tuh bergantung pada penutupnya. Inamal amalu bil khawatim. Kita tetap kemudian berharap, mendoakan ya, semoga nanti karena Samsudin Jandab saudara kita seiman, saudara kita sama-sama muslim, kita harap kemudian ini sebagai pembelajaran, semoga si Samsudin Jandab ke depannya menyadari kesalahannya dan kemudian kembali ke jalan yang benar. Itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.